Ya, karena semua yang terjadi itu pasti seizin Tuhan. Kalau kita ini sudah diperdamaikan di dalam Kristus dan kita hidup mengutamakan Kristus, maka apapun yang terjadi di hidup kita pasti ada damai sejahtera. Ya, luar biasa kita mengalami lawatan Tuhan. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, bukan karena kita tidak ada masalah, tetapi karena memang Tuhan itu luar biasa. Iya Bapak Ibu, tema firman Tuhan hari ini adalah hidup mengutamakan Kristus ya. Banyak orang bisa berkata bahwa dia hidup mengutamakan Kristus, tapi seperti apa hidup mengutamakan Kristus? Kita tentunya akan belajar dari firman Tuhan. Mari buka bersama Kolose pasal yang pertama. Kita akan baca mulai ayat yang ke-15. Ini mic saya tolong gak usah dipakai ho ya. Mas sound system ya. Di mana? Di situ ya. Di flat aja ya. Jadi saya gak usah berkhotbah bah. Tes 1 2 3 3 2 1 dicoba. Iya, sudah? Iya, kita mau dengar firman Tuhan. Jadi mic-nya biasa saja supaya suara saya juga biasa. Kita enggak usah diefek apa-apa ya, sudah bagus suara saya soalnya. Kita buka bersama yuk, Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata begini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dikatakan bahwa Kristus itu gambarnya Allah, saudara. Manusia itu membutuhkan gambar, iya apa iya? Zaman perjanjian lama Tuhan itu mukanya enggak berwujud. Allah itu tidak nampak. Dia hanya muncul dalam bentuk api, dia muncul dalam bentuk angin, dia muncul dalam bentuk apapun. Makanya bangsa Israel selalu bikin patung. Karena mereka itu pengen menyembah sesuatu yang berwujud, yang ada wajahnya. Iya apa ya? Ya, makanya saudara, dikatakan bahwa Kristus itu adalah gambar Allah. Manusia itu kan pengen ngerti Tuhan itu seperti apa ya. Kalau cuma api, angin, ya kalau cuma bentuknya yang sesuatu tidak berwujud kan kayaknya kurang bagaimana gitu ya. Dan Tuhan tuh tahu ya bahwa manusia itu membutuhkan image saudara. Kalau ada sesuatu yang nyata baru kita percaya, iya apa iya? Makanya dikatakan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia adalah Allah saudara. Dan di sini dengan jelas dikatakan Kristus itu adalah gambar Allah. Sehingga kita sudah gak usah macam-macam. Dulu saya saudara waktu belum kenal Tuhan Yesus, saya tuh kalau berdoa suka bayangkan wajah Tuhan tuh kayak apa ya. Saya coba cari tahu di pikiran saya, di otak saya Tuhan tuh kayak apa ya. Saya pengen menyembah sesuatu yang ada wujudnya. Kadang-kadang yang muncul bayangan hitam besar, saya takut saudara, saya lari dari kamar. Ya, waduh kayaknya setan. Tapi setelah saya mengenal Kristus ya, saudara ada masalah, saudara di pikiran saja, di kuburan, lewat kuburan atau di mana tempat sendiri saudara takut. Tiba-tiba saudara tutup mata bayangkan wajah Yesus saja. Ada damai sejahtera enggak? Kalau saya tutup mata, saya bayangkan wajah istri saya Bu. Lebih takut lagi ya enggak bapak-bapak? Ya, karena semua butuh gambar saudara ya. Ada bapak-bapak dia itu selalu bawa foto istrinya di dompet. Tiap habis dimarahin bosnya di kantor, dia masuk kembali ke ruang kerja, dia buka dompet, dia tersenyum. Lalu teman-temannya penasaran, dia ini tiap habis dimarah kok tersenyum lihat dompet gitu ya. Lalu satu kali temannya tanya, apa sih yang kamu lihat tiap habis kali dimarahin bos? Ini loh ditunjuk, istrimu ya. Waduh berarti istrimu tuh sangat kau cintai ya. Enggak, saya habis dimarahin bos, saya buka dompet. Tidak ada yang segala kamu say. Jadi memang gambar itu perlu saudara, amin. Nah dikatakan di sana bahwa Yesus itu gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Baca ayat yang ke-16 dikatakan di sana. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di mana? Di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak
kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, jangan pernah berani berjalan tanpa Tuhan di hidupmu. Kenapa? Karena di dalam Yesus dikatakan, Dia itu di dalam Yesus ada segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Anak muda yang lagi cari jodoh, sudah kelihatan belum jodohmu? Ya, yang lagi cari jodoh, yang sudah punya jodoh gak usah ngejawab. Ya, yang lagi berdoa kira-kira jodoh saya itu kayak apa ya mukanya. Di dalam Yesus itu sudah ada, tersedia. Baik yang kelihatan maupun yang belum kelihatan. Jadi jangan pernah melangkah tanpa penyertaan Yesus. Engkau harus mengutamakan Tuhan. Dikatakan di sana yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Apa yang belum kelihatan hari ini di hidup kita, saudara? Di dalam Yesus itu sudah tersedia. Bahkan dikatakan di sana, baik singgasana. Ya, singgasana itu berbicara tentang raja. Raja-raja dulu itu tempat duduknya itu singgasana. Maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Hari-hari ini bangsa kita sedang ada di tahun-tahun politik. Jangan terpancing dengan apapun yang akan membuat kita ini terpecah belah. Amin. Ya, saudara, bagian kita tetap berdoa bagi bangsa ini. Makanya saya selalu berkata, Tuhan, apapun yang terjadi di atas bangsa kami, saya percaya Tuhan sudah menetapkan, ya, pemerintah itu adalah wakil Allah. Ya, jadi saudara, kalau kita menyadari hal ini, baik pemerintah, penguasa, jabatan, kedudukan, itu semua berasal dari Tuhan. Saudara yang hari-hari ini sedang ada dalam perjuangan, ya dalam pencalonan, tidak salah anak Tuhan duduk di kursi kepemerintahan. Tapi jangan lupa berdoa, bilang Tuhan, aku percaya bahwa kuasa itu datangnya daripada Tuhan. Kursi, kepemerintahan, penguasa, kerajaan, semua itu dari Dia. Dan kalau satu saat engkau duduk di kursi kepemerintahan, ya, jangan lupa Alkitab ini berkata dari Dia dan untuk Dia. Banyak orang itu ya minta didoakan sama saya. Bu Debbie, saya ini lagi mencalonkan. Doakan ya Bu. Nanti Bu, kalau saya jadi, ya nanti saya akan begini, saya nanti bantu pelayanan begini. Ya saya cuma bilang iya, yang penting ngomong sama Tuhan. Ya, jangan ngomong sama saya. Karena pilkada sama pilkabe itu beda tipis. Ya, kalau pilkabe itu lupa jadi, pilkada jadi lupa. Tapi anak Tuhan enggak boleh lupa. Engkau diutus Tuhan duduk di kursi pemerintahan karena ada maksud Tuhan. Pakai sungguh-sungguh jabatan itu terutama untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan mempermalukan Tuhan. Banyak orang, saudara, dikasih kepercayaan jabatan tapi pada akhirnya mempermalukan Tuhan. Jadi orang bilang tuh orang Kristen loh, orang Kristen lagi. Kita semua berdoa supaya anak-anak Tuhan tidak berdosa, saudara. Saudara duduk di kursi pemerintahan, kita semua bangga. Biar semakin banyak anak Tuhan yang dipakai Tuhan di atas negeri ini, amin. Tapi jangan engkau lupa bahwa kuasa itu dari Dia dan hanya untuk Dia. Kita lanjut, saudara, ayat 17. Semakin panas di sini ya, lampunya itu loh saudara ya, haleluya. Baca bersama ayat yang berikutnya. Ia ada terlebih dahulu dan segala sesuatu, ya, dari segala sesuatu, dan segala sesuatu itu ada di dalam Dia, dikatakan. Kenapa Dia harus yang utama, saudara? Ayat 18 berkata, sekarang ayat 18. Ia adalah siapa? Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Dikatakan Dia itu adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Jadi jemaat itu, makanya Pak Konrad selalu ngomong, jemaat ini adalah milik Kristus. Makanya pendeta enggak usah berantem rebutan
Ya, karena kita tahu jemaat itu milik Kristus, dialah kepala. Kalau semua pendeta menyadari bahwa jemaat itu milik Tuhan, kita enggak usah berantem toh. Puji Tuhan kalau di gerejamu dia bertumbuh, dia semakin diubahkan, puji Tuhan. Ya, kan harusnya begitu. Jangan berantem saudara, ada jemaat pindah terus kita berantem, jemaat saya pindah di sana. Yesus adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dikatakan dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ya, dikatakan Yesus yang pernah turun ke dalam dunia orang mati, dan dia yang pertama bangkit, dan dia yang sudah naik ke sorga. Hanya orang yang pernah ke sorga, yang datang dari sorga, yang bisa tunjukin jalan ke surga. Lalu dilihat saudara ayat yang ke-19 dikatakan di sana, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Saudara, kenapa kita harus mengutamakan Yesus dalam hidup ini? Karena seluruh kepenuhan Allah itu ada loh di dalam Kristus. Apa yang Tuhan gak bisa lakukan? Apa yang Allah gak bisa sanggup lakukan dalam hidup kita? Dia berdiam di dalam Yesus. Karena itu jangan saudara sepelekan nama Yesus. Saya itu saudara, orang mau bilang Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan Tuhan. Saya ini sudah mengalami saudara. Saya doakan orang kerasukan ya. Kita ngomong saja dalam nama Yesus, dia teriak panas. Saya pernah coba dalam nama Daniel. Dia ketawa, sore itu setan. Ya, saya sebut lagi dalam nama siapa? Debbie. Ya, ketawa, dia terbahak-bahak. Nggak ada kuasa, tapi begitu kita sebut dalam nama Yesus, itu orang kerasukan bisa teriak, panas. Berarti nama itu ada kuasa. Makanya jangan sepelekan nama Yesus. Utamakan Kristus dalam hidup kita. Karena di dalam dia itu, ya Allah itu berkenan dipenuhi loh. Kepenuhan Allah itu ada loh di dalam Yesus. Itu wow, luar biasa. Kita baca ayat yang ke-20 saudara. Firman Tuhan di sana berkata begini saudara. Baca bersama 1, 2, 3. Dan oleh dialah ya ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi saudara, di dalam Kristus itu ada pendamaian. Manusia yang paling sial di dunia ini adalah orang yang hidupnya itu bermusuhan dengan Tuhan. Ya, itu engkau paling sial hidupmu. Hati-hati saudara, jangan sampai kita ini punya agama tapi ternyata kita ini bermusuhan dengan Tuhan. Dikatakan di dalam Yesus itu ada perdamaian. Lewat darah Yesuslah hidup kita diperdamaikan dengan Allah. Lewat Kristuslah kita menerima kasih karunia. Tanpa kasih karunia hidup kita ini celaka saudara. Orang yang bermusuhan dengan Tuhan artinya apa? Hidupnya di bawah kutuk, hidupnya tidak menerima anugerah, dia berada di bawah kutuk dosa dan percuma semua yang kita lakukan. Tetapi dikatakan di dalam nama Yesus itu ada perdamaian. Kita ini diperdamaikan. Yesus memperdamaikan segala sesuatu itu dengan dirinya. Saudara, orang itu kalau hubungannya dengan Tuhan rusak, dengan sesama juga pasti rusak, ya. Orang itu kalau hubungannya dengan Tuhan rusak, maka dia tuh sama sesama itu pasti rusak ya. Suami kalau hubunganmu dengan Tuhan rusak, tidak diperdamaikan, maka hubunganmu dengan istri dan anak-anak juga rusak. Ya, coba saudara kita cek saudara, orang yang hidup jauh dari Tuhan, tidak mungkin hidupnya itu membawa damai sejahtera, tidak mungkin. Ya, apa dikit marah, apa dikit meledak, apa dikit itu namanya orang belum hidup dalam damai sejahtera. Tolak ukur kita ini diperdamaikan dengan Allah Bapa lewat Kristus itu apa? Waktu hidup kita ini penuh damai sejahtera. Dalam segala perkara kita bisa mengucap syukur, baik dalam keadaan yang buruk maupun dalam keadaan yang ya baik apapun juga kita ini mampu bersyukur. Orang yang hidup mengutamakan Tuhan itu dia bisa berdamai dengan segala keadaan. Saya ini mau bersaksi saudara, tadi pagi itu peristiwa yang sangat konyol di hidup saya ya. Jadi saudara, saya itu baru pulang kemarin ya, masih jet lag saya ini. Ya sekali-sekali lah ya ngomong jet lag gitu ya saudara, biar ketahuan baru dari luar negeri gitu ya.
Kita kemarin ke Armenia, Georgia ya, ke Turki saudara. Kita pergi ke Gunung Ararat, di mana tempat Bahtera Nuh itu tersinggah waktu selesai air bah ya. Luar biasa pengalamannya. Lalu saya itu hari ini jadwal saya pelayanan tuh di Bogor sama di Sentul ya. Saya rupanya ada miss ya, saya itu ngomong ke sekretariat, Bu saya tanggal 26 itu hanya bisanya sore ya, pagi enggak bisa. Mungkin ya namanya manusia saudara, manusia itu ya bisa lah, semua orang bisa berbuat salah ya. Jadi sekretaris itu dia bayangannya itu tanggal 12, padahal saya tulis tanggal 26. Saya ngomong ke suami saya tadi malam, aduh pelayanannya besok pagi jam 7 di Bogor ya. Iya kita ini masih jet lag, jam 00 belum ngantuk saudara. Saya bilang ayo tidur, paksain tidur, akhirnya kita tidur lah ya. Barusan tidur sebentar, lampu mati. Saya kebangun panas, saya kok mati lampu, lihat dulu ternyata begensernya turun. Dinaikin saudara. Habis itu nggak bisa tidur, lalu tertidurlah ya. Waker bunyi jam 5, ya bangun kita mandi. Semangat saudara ke Bogor ya, suami saya bilang semangat melayani Tuhan. Sampai sana saya masuk saudara duduk ya. Tiba-tiba yang koordinator di sana berdiri ngomong gini, Bu Debbie. Hari ini kan ibu enggak jadwal di sini, ibu kan cancel. Saya kaget, hah? Saya nggak dikasih tahu kalau saya cancel Pak. Enggak, ini sudah ada pembicara lain. Saya, hah? Konyol enggak saudara? Ya, itu luar biasa loh. Saya bilang, tapi saya enggak ada pemberitahuan tuh. Enggak, katanya ibu cancel. Jadi ya udah saya pamit, oh ya udah Pak, nggak apa-apa Pak, saya pulang saudara. Kalau saudara jadi saya, ya sukacita atau marah? Ya, sudah berjuang bangun ngantuk setengah mati. Ya, lalu pulang saudara, saya telepon Ibu Gembala, Bapak Gembala minta maaf. Aduh Bu, maaf Bu. Makanya saya itu sudah curiga loh. Wong tanggal 12 itu kata Bu Gembala. Ibu yang kasih saya, katanya ibu kosong. Kenapa tiba-tiba di cancel? Ya lalu Ibu Gembala bilang, saya bilang ibu kenapa gak telepon saya waktu dengar saya cancel? Saya mau telepon ibu, tapi Pak Gembala itu kan orangnya pekewo, ngomong nggak usah lah kalau memang Bu Debbie cancel ya biarin aja, mungkin ada urusan yang lebih penting. Ternyata saudara ya miss di situ. Ya secara manusia itu saya emosi, suami saya itu bilang, "Kok bisa gitu ya?" Ya udah kita pulang yuk. Ya, dia bilang, "Oh iya Bu, di Ayun juga cancel, bukan ibu, pembicara sudah ada juga di sana." Iya, terima kasih ya Pak ya. Saudara, disitulah kita nih ditentukan ya bagaimana kita ini hidup mengutamakan Kristus atau tidak. Saya tuh ngomong ke suami saya gini, semua yang terjadi di hidup kita ini seizin Tuhan. Ya, jadi kita ndak boleh marah. Berarti ada maksud Tuhan. Ya kadang kita tidak mengerti maksud Tuhan itu. Ya, tapi saya juga percaya ya disinilah juga kita dituntut untuk rendah hati. Ndak apa-apa, kita terima ini. Ya sudah berarti kita pulang. Jadi saya sukacita, saya damai sejahtera aja. Ya enggak ada yang membuat saya tuh terus kehilangan damai. Terus ya udah enggak usah lagi ya. Pokoknya di Bogor enggak usah terima. Tuhan, kalau kita ini sudah diperdamaikan di dalam Kristus. Dan kita hidup mengutamakan Kristus. Maka apapun yang terjadi di hidup kita pasti ada damai sejahtera. Itu tolak ukurnya orang hidup mengutamakan Kristus. Tapi kalau saudara ada masalah dikit marah ngamuk. Saudara engkau jauh dari Tuhan. Walaupun engkau pengerja, engkau pendeta, engkau siapapun. Kalau engkau ada masalah dikit langsung ya menyala, langsung emosi. Ingat loh, Yesus yang memperdamaikan kita dengan dirinya, Allah Bapa. Karena itu orang yang hidup mengutamakan Kristus, dia hidup dalam damai sejahtera dengan Allah Bapa. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa itu seizin Tuhan. Mampukah engkau berkata begitu? Waktu engkau ditipu orang, engkau bilang terima kasih Tuhan. Ini pasti Tuhan izinkan. Apa maksud Tuhan di balik peristiwa ini? Amin.
Nggak ada amin loh. Ya, jangan cuma ngomong-ngomong di mulut. Iman kita itu harus berbuah, saudara. Kita lihat ayat yang berikutnya, ayat 21. Ya, dikatakan di sana, ya juga kamu yang dahulu hidup apa? Jauh dari Allah. Dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Dikatakan ayat yang berikutnya, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk apa? Menempatkan kamu dan tidak bercacat celah, kudus dan tak bercela, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Saudara, ya, orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan dikatakan begini, dulu kita ini semua memusuhi Tuhan dalam hati dan pikiran kita yang jahat. Jadi kalau hari ini hati dan pikiran kita masih jahat, engkau masih bermusuhan dengan Tuhan loh, saudara. Ya, mari kita belajar. Waktu ada orang jahatin kita, keluarga kita jahatin kita, mampukah engkau berkata semua yang terjadi itu seizin Tuhan? Ketika engkau diperdamaikan di dalam Kristus dengan Bapa di sorga, maka tidak ada yang bisa lagi mencabut damai sejahteramu. Makanya Roma 14 ayat 17 bilang, sebab kerajaan Allah itu bukan makanan, minuman, pakaian, depositmu, tetapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Walaupun engkau kaya, walaupun engkau sukses, kalau engkau tidak punya 3 hal ini, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, engkau belum diperdamaikan dengan Tuhan. Itu yang menjadi tolak ukur dalam hidup kita. Anak muda hari-hari ini cari Tuhan. Tantangan hidup ke depan ini semakin berat. Ya, kita lihat sekarang ya. Udah banyak robot-robot ya yang diciptakan bisa menggantikan tenaga manusia loh ya. Bahkan sudah jadi ya di konser-konser mereka jaga keamanan. Saya lihat itu, saudara, mengerikan sih ya. Kita melihat hari-hari ini tantangannya ke depan akan semakin berat. Ketika engkau hidup jauh dari Tuhan, semakin berat juga hidupmu. Dan ciri yang pertama orang hidup diperdamaikan dengan Tuhan itu dikatakan, kamu juga yang dulu jauh, hidupmu itu jauh, dikatakan ayat 21 tadi, coba balik ya. Dan kamu juga yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhi Dia dalam hati dan pikiranmu yang jahat. Saudara, kalau kita sudah hidup diperdamaikan dengan Tuhan, harusnya hati dan pikiran kita penuh dengan kebenaran. Tidak ada lagi orang yang terikat dengan dosa. Tinggalkan semua dosamu. Kenajisan, percabulan, semua dosa yang membuat kita gak damai sejahtera. Homoseksual, lesbian, perselingkuhan. Buang itu semua dari hidupmu. Supaya engkau bisa diperdamaikan dengan Allah. Kenapa? Karena dosa itu pencabut damai sejahtera nomor 1 dalam hidup manusia. Mau sekaya apapun engkau, seberhasil apapun hidupmu, kalau engkau hidup simpen dosa, maka engkau bermusuhan dengan Tuhan. Dan orang yang bermusuhan dengan Tuhan, hubungannya dengan sesama pasti rusak. Tidak heran kenapa dalam rumah tangga suami istri ribut terus, berantem terus. Karena hubunganmu dengan Tuhan rusak. Makanya anak muda dengar, engkau menikah dengan pria yang tidak berdamai dengan Tuhan, hancur rumah tanggamu. Ya, nggak mungkin dia bisa memahami engkau. Hanya orang yang sudah berdamai dengan Tuhan, hidupnya dibebaskan dari ikatan dosa, dia bisa memiliki damai sejahtera. Bahkan apapun yang terjadi, nggak usah marah, percaya semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Amin, saudara. Kita yang dulu jauh, sekarang kita diperdamaikan dengan Tuhan loh. Lewat kematian anaknya, lewat kematian Kristus dikatakan. Dan kita sekarang hidupnya diperdamaikan. Jadi harusnya dalam rumah tangga suami istri ya engkau hidup damai ya. Dengan orang-orang di sekelilingmu juga damai. Nggak usah berantem terus ya. Ada orang-orang tuh kalau orang itu saudara di sini berantem, di sana berantem, sana ribut. Pasti hubungannya dengan Tuhan rusak. Kalau dia hubungannya dengan Tuhan rusak, belum diperdamaikan, ya akan jadi begitu terus saudara ya. Jadi orang yang membawa roh kuda merah, pencabut damai sejahtera.
Ya, di mana-mana dia bukan cuma nggak damai, tapi dia cabut damai sejahteranya orang. Kalau dia datang orang lagi ketawa, langsung jadi tidak tertawa. Ini artinya engkau pencabut damai sejahtera. Bapak-bapak, engkau pulang ke rumah, anakmu lagi senyum, tiba-tiba kau masuk semua tegang. Nah, engkau membawa roh kuda merah itu. Pencabut damai sejahtera. Berarti hidupmu belum diperdamaikan dengan Tuhan. Lalu ayat yang berikutnya saudara dikatakan, kita baca ayat 20 ya, nah itu dikatakan sebab itu, nah 23 kita baca bersama saudara. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman dan tetap teguh, tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang ya dikatakan Paulus, aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kalau saya ngomong dan aku ini loh Debbie Basir telah menjadi pelayan dari Injil itu. Saudara, kita semua ini terpanggil untuk menjadi pemberita Injil. Saya kemarin pergi ke Georgia dan Armenia saudara. Ya tadinya saya pikir itu negara mana ya. Karena harusnya kami berangkat ke Israel. Tapi di reschedule ke bulan Januari ya, Israel masih belum kondusif. Lalu saya itu kan sudah mengosongkan waktu, tiba-tiba teman saya ajak saya, Bu kita mau ke Armenia ini, ikut yuk. Ya masih ada seat. Ya akhirnya ya saya diajak, saya ikut saudara ke sana. Saya bilang itu Armenia di negara mana ya Pak? Yaudah ikut aja lah, makanya ibu biar tahu. Kita berangkat saudara. Georgia, Armenia itu negara, jadi setelah air bah terjadi, ya Bahtera Nuh itu tersangkut di pegunungan Ararat, ya. Wah saya tuh kagum lihat gunung Ararat itu di ujungnya ada salju. Kita pergi ke sana. Jadi bagaimanapun juga tempat itu adalah tempat yang bersejarah, sangat bersejarah. Itu adalah peradaban manusia yang kemudian dimulai sejak peristiwa air bah. Kenapa loh Tuhan memilih? Saya bilang sama suami saya waktu ada di sana, kenapa Tuhan pilih di Ararat ini ya? Kenapa enggak di Gunung Merapi ya? Atau di Gunung Bromo? Itu perahu tersangkut saudara. Pasti ada rencana Tuhan. Dan bukan secara kebetulan negara Georgia itu adalah satu negara yang ya penduduk Kristennya itu 80% saudara. Ya, mereka adalah kerajaan tertua yang pertama di dunia mengakui Yesus, mengakui bahwa mereka adalah pengikut Kristus, saudara. Ya, kami datang ke sana dan kekristenan di sana itu berkembang ya setelah ada murid Yesus yang bernama Andreas yang datang ke sana untuk memberitakan Injil. Lalu terjadi pertumbuhan dan pertumbuhan. Kami kemarin di sana berdoa supaya ada kebangunan rohani yang terjadi. Karena enggak menjadi jaminan hanya cukup menjadi orang percaya kepada Yesus. Tapi hidup harus mengutamakan Yesus. Nah kerajaan di sana, kekristenan di sana itu mereka adalah Kristen Ortodoks ya, Armenian. Gereja-gereja Ortodoks Armenian itu enggak seperti kita Kristen begini hari Minggu ibadah. Mereka tuh gereja dibuka tiap hari. Ya, tiap hari buka. Jadi setiap orang bisa datang sama Tuhan kapan saja dia mau datang. Ketika dia ada masalah, dia datang. Mereka tuh saya lihat saudara, datang ke gereja itu hanya datang, lalu pegang salib, lalu doa sebentar, lalu pergi. Ya, pokoknya dia tiap hari harus tor muka sama Tuhan. Ya, tapi kan sebenarnya tidak cukup hanya seperti itu. Hidup mengutamakan Kristus, kita nih harus berbuah dalam iman kan. Karena sudah tidak ada tantangan lagi kekristenan di sana, jadi kekristenan yang biasa-biasa saja. Ya, saya melihat itu wow Tuhan. Tapi karena ada murid Yesus, Andreas yang pergi ke sana untuk memberitakan Injil, makanya mereka boleh mengenal Kristus di negara itu. Saudara, dikatakan karena itu Rasul Paulus bilang, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Anak-anak muda, jangan hanya karena pacar ya. Terus engkau berkata ya enggak apa-apa lah ya, masih pacaran kok dengan yang tidak seiman. Hati-hati, di mana-mana itu yang ditolong itu selalu
yang menolong tuh lebih kuat daripada yang ditolong ya. Jangan engkau merasa kuat. Banyak saya melihat akhirnya orang jatuh meninggalkan Yesus. Digeser dari pengharapan Injil. Keselamatannya kenapa? Hanya karena jodoh, hanya karena pekerjaan, hanya karena sesuatu yang lain. Mari kita taruh iman kita, jangan mau digeser. Yang telah kamu dengar pemberitaan Injil itu dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Debbie Basir juga menjadi salah satu pelayannya. Ya, kalau saudara lemah, buka di YouTube, cari khotbah saya, cari khotbahnya Pak Konrad, cari khotbah hamba Tuhan yang bisa menguatkan imanmu. Ketika engkau lemah, sekarang gak ada alasan untuk kita ini gak bertumbuh, saudara. Sekarang ini engkau lemah, tinggal putar, cari judul di mana aja tuh, judul banyak loh sekarang di YouTube, ya, khotbah tentang ya kepahitan, klik muncul semua tuh pendeta, tinggal saudara pilih mana yang cocok. Kebangetan kalau hari-hari ini iman kita tidak bertumbuh. Saudara harus bertekun di dalam iman. Jangan hanya punya iman loh, tapi iman itu harus tumbuh. Karena ketika Tuhan datang, yang dicari dari hidup kita ini adalah apa? Buah dari iman itu. Tidak cuma hanya beriman, saudara. Dikatakan di sana ayat 24, kita lanjut saudara, kita lihat apa kata firman Tuhan. Ya, dan sekarang aku bersuka cita, ya, kata Rasul Paulus, ya. Sekarang aku bersuka cita bahwa apa? Aku boleh menderita karena kamu, ya, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saudara, kita berdoa. Ketika kita hidup mengutamakan Kristus, kita percaya kita juga diberi kekuatan untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Saya berdoa dalam segala keadaan apapun, mari kita semakin bertumbuh dalam iman. Ya, ingat engkau harus hidup dalam damai sejahtera. Karena salah satu ciri utama orang diperdamaikan dengan Kristus, hidup mengutamakan Kristus, harus ada damai sejahtera dan sukacita di dalam hatimu. Coba lihat kanan kirimu, bilang hidup dengan sukacita ya, sambil kasih senyum coba ya. Sekarang ini orang senyum aja susah loh saudara ya. Terutama suami istri ya. Lihat-lihatan, bilang istri lihat suaminya, suami lihat istrinya. Ya, jangan cuma melengos. Ya, lihat tatap dengan penuh arti mata istri dan suamimu. Ya, coba bilang say, kita hidup damai sejahtera ya. Coba lihat-lihatan. Jangan lihat istri orang, lihat istrimu sendiri. Jangan lihat suami orang, lihat suamimu. Ya, ada loh orang itu udah gak bisa lihat-lihatan loh. Di gereja saya suruh lihat, enggak mau loh. Benar-benar itu orang, kamu itu lagi bermusuhan dengan Tuhan. Masa sama istri apa suami aja suruh lihat-lihatan, enggak bisa loh saudara. Sampai saya dari atas mimbar saya pelototin, ayo lihat istrimu, lihat suamimu. Tetap gini. Bagaimana engkau bisa hidup mengutamakan Kristus? Kau saja belum ada damai sejahtera. Ya, mari kita semua terus berubah saudara. Ya, dan hidup mengutamakan Kristus. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita mau merenungkan firman ini. Kita bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan di hadapan Tuhan satu pujian yang terutama di dalam hidup ini. Masih tahu lagu itu kan? Oh iya, berarti angkatan kita sama ya. Lagu lama saudara ya. Iya, kita mau katakan di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mau menjadikan Engkau yang terutama di dalam hidup kami. Sehingga apapun yang terjadi, ada damai sejahtera dan sukacita di hidup kami. Apapun hal-hal yang menyakitkan, mungkin hari-hari ini saudara, engkau sedang mengalami sesuatu yang rasanya tidak adil. Engkau diperlakukan oleh keluargamu, oleh siapapun, oleh orang terdekatmu, suami, istri, anakmu, atau siapapun. Katakan pada Tuhan, aku mau jadikan Engkau yang terutama di hidupku Tuhan. Karena itu damai sejahtera-Mu itu tetap ada dalam hidupku. Aku mau diperdamaikan terus dengan Bapa. Kami mau diperdamaikan dengan Engkau Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus,
lewat hidup kita meninggikan. Saudara, terima kasih sudah menyaksikan channel saya dan saya berharap semua khotbah-khotbah saya menjadi berkat. Jangan lupa subscribe channel hanya di Debbie Basjir TV. Ya, bukan